kota letih campuran najan letih tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah markisa, buah delima, salah satu buah warisan leluhur kita. Apabila Anda ingin hidup mulia dan bahagia, silakan simak konten dari saya langsung dari Batu Luhur Kuningan, Indonesia. Sahabat follower sehat semua, kita tahu bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia tidaklah berbeda dengan permasalahan kesehatan secara global. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua adalah perilaku merokok. Yang ketiga adalah gangguan pertumbuhan stunting. Keempat adalah permasalahan narkoba. Dan kelima adalah permasalahan pandemi COVID-19. Mari kita diskusi pada hari ini. Setiap bayi yang lahir di dunia ini akan menangis sekencang-kencangnya. Itu pertanda bahwa Allah berikan sistem pernapasan bayi tersebut dalam kondisi clear, tidak ada masalah. Selama dalam kandungan, bayi bernapas dibantu dengan tali plasenta, dan ketika sudah lahir, maka akan otomatis bernapas dengan organ pernapasan sendiri. Ketika bayi tersebut tidak menangis kencang, menangis perlahan-lahan, maka ada masalah di saluran pernapasannya. Saluran pernapasan inilah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita jaga mulai dari sejak lahir sampai nanti habis masa usia kita. Di sana ada paru-paru yang luar biasa fungsinya, yang berkembang setiap detik, menjaga kehidupan kita. Ketika kita tidur, paru-paru tetap berkembang. Ketika kita tidak sadar pun, paru-paru tetap berkembang. Kenapa? Karena ada cincin trachea yang kokoh yang selalu membuat paru-paru kita senantiasa berkembang. Dari cincin trachea ini, kita menuju ke saluran pernapasan selanjutnya adalah bronchiale, kemudian menuju ke bronchiolus. Setelah bronchiolus, kita akan menemukan organ pernapasan, saluran pernapasan yang paling kecil bernama alveoli. Disinilah udara dimasukkan ke dalam darah oleh alveoli sebanyak-banyaknya, setiap saat, setiap detik, dan setiap waktu. Alveoli adalah saluran pernapasan yang paling kecil, pendukung pernapasan yang sangat penting. Saking kecilnya dan sangat panjang, sangat banyak cabangnya, kalau kita hamparkan alveoli ini di dalam daratan, kita akan menemukan hamparan sepanjang 2400 km alveoli. Subhanallah, Allah menitipkan kita alveoli dengan fungsi yang sangat urgen, sangat panjang sekali, dan senantiasa memberikan support untuk pernapasan kita setiap detik. Apabila dihamparkan dengan luas, maka alveoli adalah seluas 50 meter kubik, 50 meter persegi. Sahabat follower sehat semua, paru-paru ini belum ada gantinya. Tidak bisa dihentikan fungsinya. Karena kalau fungsinya berhenti, maka napas kita berhenti, maka nyawa kita juga berhenti. Beda dengan organ lain seperti jantung. Ketika ada operasi jantung atau tindakan invasif lainnya, jantung ini bisa dihentikan sementara. Tapi tidak untuk paru-paru. Paru-paru tidak bisa dihentikan sementara karena fungsinya sangat urgen sekali untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh melalui darah dan lain-lain sebagainya. Fungsinya sangat urgen sekali. Di samping itu juga ada diafragma yang membantu paru-paru untuk bernafas. Kembang kempis dari diafragma ini juga sangat penting. Kita bernapas berapa kali, kita bisa melihat dari bagaimana diafragma itu memompakan dalam tubuh kita. Kalau dalam 1 menit kita bernapas 16 kali, maka dalam 1 hari kita bernapas 23.000 kali. Tanpa sadar, tanpa kita perintah. Dan udara yang kita butuhkan untuk bernapas itu sekitar 6,3 sampai 13 liter per menit. Apabila kita hitung sehari, maka kita membutuhkan sekitar 462 sampai 1000 galon oksigen untuk kita bernapas dalam sehari. Luar biasa sahabat sehat semua,
Allah menitipkan organ ini mulai dari bronkus sampai alveoli, didukung oleh paru-paru yang sangat penting, dan ada diafragma yang memompahkan tubuh kita sehingga kita bisa dihitung berapa kali jumlah kita bernapas dalam sehari. Selain itu ada bulu-bulu hidung. Ketika pertama kali oksigen masuk dalam tubuh kita, oksigen dihangatkan dengan sistem silia. Di sana ada proteksi perlindungan. Perlindungan dari proteksi, dari penyebab penyakit, dari mikroba, dari bakteri, dan semua itu diproteksi oleh sistem silia. Ada juga lendir yang ada dalam sistem pernapasan kita. Lendir juga punya fungsi untuk memproteksi kita dari mikroba dan penyakit-penyakit lain. Demikian, sahabat sehat semua, Allah menganugerahkan sepanjang serlengkap saluran pernapasan ini, sehingga setiap hari kita bisa bernapas dengan lancar, menghirup udara dengan segar, dimasukkan dalam tubuh dalam kondisi baik, dan outputnya juga baik. Maka kita jagalah saluran pernapasan ini, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kebaikannya, kita jaga fungsinya dengan tidak memberikan hal-hal yang tidak baik pada saluran pernapasan kita ini. Sahabat semua, anugerah ini harus kita jaga. Saluran pernapasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi ini harus kita juga jaga, agar bumi ini bisa sinergi dengan kita untuk menjaga eksistensi kita. Terima kasih. Mari kita jaga organ pernapasan kita. Sahabat follower semua, demikian kebersamaan kita pada hari ini. Apabila Anda berkenan, silakan subscribe konten saya. Dan salam dari saya langsung dari Batu Luhur Padabenghar, Kabupaten Kuningan, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.